Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Harta adalah amanah dan ujian. Harta adalah amanah yang dititipkan Allah kepada kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita abaikan. Karena itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Takatsur ayat ke-8. "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Dan kamu benar-benar akan ditanya tentang nikmat yang diberikan kepadamu. Kenapa kita harus menginfakkan harta kita di jalan Allah yang menuju ke surga? Maka banyak sekali jawabannya. Di antaranya, yang pertama, karena ia adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkannya di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah." Dan carilah dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu negeri akhirat. Yang kedua, harta yang kita nikmati di dunia ini sedikit sekali. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang disebutkan, yang artinya, berkata Bani Adam, "Ini hartaku, ini hartaku." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Kamu tidak memiliki harta apapun kecuali sedekah yang telah engkau keluarkan, atau makanan yang telah engkau makan, atau pakaian yang telah engkau pakai yang telah usang, maka itulah milikmu." Yang ketiga, orang yang meninggal tidak akan dikubur bersama dengan hartanya. Semuanya harus ditinggal, namun yang dibawanya adalah amal sedekahnya. Yang keempat, surga itu dibeli dengan infak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 72. "Wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun." Dan itulah surga yang engkau warisi dengan sebab apa yang telah engkau amalkan, yaitu amal soleh. Termasuk di dalamnya adalah kedermawanan orang yang berinfak. Lihat dan perhatikanlah Abu Talha saat beliau mendengar Nabi membacakan ayat dalam surah Ali Imran ayat 92. "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kalian tidak akan mendapatkan surga sampai kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Dan apa saja yang telah kalian infakkan dari sesuatu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Maka datanglah Abu Talha dan berkata, "Wahai Nabi, aku mempunyai tanah di Buwaih Ruha, tanah yang paling bagus. Berapapun harganya dia takkan dijual. Silahkan gunakan kebun ini untuk di jalan Allah." Lalu apa yang dikatakan Nabi SAW kepadanya? Beliau berkata, "Bagikanlah kepada keluargamu yang terdekat yang miskin." Yang kelima, hidup kita di dunia ini sangatlah sebentar, sedangkan akhirat adalah kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 77. "Qul mata'ud dunya qalil, wal akhiratu khairul liman ittaqa." Katakanlah, kenikmatan dunia adalah sedikit, dan akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudariku, solusi agar kita dapat berinfak adalah dengan hidup sederhana. Rasulullah SAW bersabda, "Unzur ila man huwa asfala minkum, wa la tanzur ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada yang di bawah kalian, dan jangan lihat kepada yang di atas kalian dalam urusan dunia. Nabi SAW juga bersabda pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath,
shadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bih wa waladun salih yad'u lah. Apabila anak Adam telah meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah yang terus-menerus bermanfaat, seperti wakaf masjid, atau bangunan yang disewakan lalu hasilnya disedekahkan, atau kebun, atau sawah yang disedekahkan, dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "As-sadaqatu la tanqusul mal." Sedekah itu tidak bisa mengurangi harta. Dan sebaliknya, apabila ada orang kaya atau pengusaha yang bangkrut, maka sungguhnya itu adalah karena akibat dosanya sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30. "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah musibah itu menimpamu kecuali karena perbuatan yang telah kalian perbuat, dan Allah telah banyak mengampuni kalian.